Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Istana Bogor Kamis kemarin. Apa saja yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut? Dan betulkah endorsement Presiden Jokowi ke Prabowo menguat jelang pemilu 2024? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Pertemuan kemarin jadi sebenarnya konteksnya apa dan yang dibicarakan apa saja, Bang? Tentu pertama memang Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi, ya. Tapi kita nggak bisa memastikan juga 100% apa isi pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut secara detail. Yang pasti tentu soal-soal kebangsaan beliau berdua selalu diskusikan. Cuma memang kalau detailnya apakah termasuk juga soal politik terkini, politik nasional terkini, soal isu copras-capres dan lain sebagainya, hanya beliau berdua yang tahu. Kalau Pak Prabowo tanya ya senyum-senyum saja beliau. Oke, senyum-senyumnya ada makna. Kita tahu sebelumnya usai pada saat suasana Lebaran ya, keduanya bertemu, Pak Prabowo waktu itu juga bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, bertemunya empat mata, ya artinya tidak seperti halnya rapat kabinet ada menteri yang mendampingi atau rame-rame pertemuan ini empat mata. Saya nggak ngerti apa yang kemudian detailingnya dibicarakan kedua belah pihak. Cuma memang kalau dibilang ini pertemuan rahasia, tapi bahasa yang pas menurut saya pertemuan empat mata. Oke. Q-nya sudah ada di situ, meskipun Bang Habibur Rahman tidak menyebutkan apa yang dibahas, kita tidak tahu. Tapi pertemuan yang empat mata tidak ramai-ramai dengan anggota kabinet yang lainnya. Saya ke Mas Burhanuddin, apakah kemudian bisa kita baca ini hubungan Prabowo dan Jokowi kian mesra? Baru bisa mengarahnya ke endorsement kah? Ini yang cukup menguat? Mas Burhanuddin? Begini ya, kalau kita lihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin itu terjadi tak lama setelah Gibran dipanggil oleh DPP PD Perjuangan. Artinya meskipun proses pemanggilan tersebut mungkin mengirim pesan semacam peringatan untuk mendisiplinkan langkah agar sesuai dengan kepentingan atau garis partai, tetapi Presiden Jokowi yang notabene adalah kader PD Perjuangan tetap melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo yang kita tahu menjadi salah satu subjek yang didiskusikan mengapa Gibran dipanggil ke Jakarta. Nah, saat yang sama Pak Jokowi barusan pulang dari Jepang, dari Hiroshima terkait dengan pertemuan G7 ya. Nah, ini menurut saya menarik, Elvira, karena bagaimanapun kalau alasannya itu sekedar hubungan presiden dengan menteri seperti yang disampaikan oleh Pak Pratikno, menurut saya terlalu istimewa seorang Pak Prabowo, karena menteri Pak Jokowi kan banyak. Dan menteri yang relatif paling awal dipanggil setelah Presiden Jokowi pulang dari kunjungan kenegaraan hanya Pak Prabowo. Jadi menurut saya pertemuan kemarin lebih dari sekedar urusan presiden dengan menterinya. Tapi ada urusan lain yang kita tidak tahu apa isinya, kecuali Mas Habibur Rahman mendapatkan bocoran terkait dengan pertemuan keduanya kemarin. Nah, masalahnya kan kalaupun toh dapat bocoran, saya nggak yakin bocorannya itu disampaikan di sini. Jadi yang saya bisa tangkap dari apa yang tampak adalah jelas ada pembicaraan di luar dari urusan kabinet, ya. Karena bagaimanapun menteri beliau banyak, tetapi hanya Pak Prabowo yang dipanggil. Tetapi kalau ditanya apakah itu sinyal Presiden Jokowi akan memutuskan endorse Pak Prabowo, menurut saya juga terlalu cepat, terlalu prematur. Karena menurut saya Presiden Jokowi akan melakukan langkah seperti sekarang, balancing support gitu ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tetapi dia akan tetap memberi kode-kode yang kodenya mungkin dibaca sejauh ini agak condong ke Pak Prabowo, tetapi tetap menjaga hubungan baiknya dengan partainya maupun Mas Ganjar sebagai capres PD Perjuangan.
Jadi main dua kaki, kira-kira begitu Oke. yang saya baca. Main dua kaki, apakah benar seperti itu? Tapi tadi Mas Burhanuddin mengatakan menertibkan, saya tertarik dengan kata itu. Apakah memang ini perlu direspon sampai menertibkan? Karena sejak awal tadi Mas Burhanuddin mengatakan bahwa memang Pak Jokowi main dua kaki. Iya, kata menertibkan atau mendisiplinkan itu kan terkait dengan pemanggilan Gibran ya oleh PDI Perjuangan. Mungkin bahasa yang dipakai seolah-olah ada semacam tone down. Tetapi kalau kita baca, jelas pemanggilan Gibran ke Jakarta itu punya makna lebih dari urusan nasihat menasihati, seperti yang kita dengar dari pernyataan Mas Sekjen Hasto Kristianto. Jadi menurut saya ada semacam upaya untuk mendisiplinkan, tanda kutip ya lagi-lagi, karena bagaimanapun langkah Presiden Jokowi dan keluarga besarnya, terutama Gibran dan Kaisang, itu dianggap bisa merugikan kepentingan PDI Perjuangan, terutama dalam menyukseskan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dan secara empirik, kekhawatiran itu terkonfirmasi memang. Jadi dari data survei kami, Indikator Politik Indonesia bulan April menunjukkan tren peningkatan dukungan pemilih Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dari 13% ke 25%. Ya, kemudian tren penurunan dukungan pemilih Jokowi di 2019 terhadap Ganjar Pranowo dari kurang lebih sekitar 46% menjadi 37%. Ya, jadi kalau tren penurunan ini terus berlangsung, tentu yang paling dirugikan secara elektoral adalah Ganjar Pranowo. Cuma masalahnya Elvira, pendukung Pak Jokowi kan bukan semata-mata datang dari pemilih PDI Perjuangan. Ya. Pemilih PDI Perjuangan kurang lebih sekitar 19%. Sementara pemilih Pak Jokowi 2019 itu 55,5%. Jadi banyak juga pendukung Pak Jokowi yang datang dari pemilih partai lain. Nah, kalau kita lihat data mereka yang memilih Pak PDI Perjuangan 2019 sudah cukup solid memilih Ganjar. Sebenarnya ini yang bocor adalah pendukung Pak Jokowi yang datang dari partai-partai lain, terutama adalah misalnya Golkar, kemudian pemilih Pak Jokowi dari Nasdem, ya, kemudian dari partai-partai Islam yang kemudian memilih atau melirik Pak Prabowo sebagai capres kalau pemilu presiden diadakan hari ini. Oke. Saya ke Bang Habibur Rahman, tadi disampaikan ya meskipun kita tidak tahu apa saja yang dibicarakan oleh kedua tokoh ini, tapi kita juga melihat, media melihat bagaimana Pak Prabowo cukup lincah begitu melakukan kunjungan ke berbagai tempat, berjumpa dengan sejumlah tokoh begitu, terakhir juga dengan Mas Gibran. Menurut Anda sendiri ini salah satu strategi yang cukup ampuh karena juga kita melihat hasil survei yang luar biasa, tapi kemudian akhirnya harus pada titik sampai dipanggil oleh seorang Presiden Joko Widodo. Apa yang kemudian menjadi kekhawatiran Partai Gerindra? Ya, kalau strategi utama kami adalah memaksimalkan kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan. Karena itu paralel sekali dengan fakta-fakta berbasis data yang lain. Misalnya soal approval rating pemerintahan Pak Jokowi 82%. Di mana Pak Prabowo adalah menteri di dalamnya, salah satu menteri utama yang juga disebut berkinerja, salah satu yang berkinerja cukup baik ya di pemerintahannya. Jadi kalau kita maksimalkan kinerja, otomatis elektabilitas Pak Prabowo pasti terjaga. Yang kedua, memang baik sebagai Menhan maupun sebagai calon Pak Presiden, Pak Prabowo perlu mendengar masukan dari berbagai macam tokoh, ya, berbagai macam pihak. Nah, makanya itu terjadilah pertemuan-pertemuan dengan Pak SBY pun bertemu dengan sosok anak muda berprestasi seperti Mas Gibran. Pak Prabowo bertemu karena Pak Prabowo juga terpesona dengan kinerja Mas Gibran memimpin Surakarta dalam waktu yang relatif singkat, tapi sudah banyak capaian pembangunan yang luar biasa, gitu kan. Nah, kalau toh itu tadi dikaitkan sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas, ya menurut saya sah-sah saja, ya monggo-monggo saja. Tapi memang nggak melulu hanya strategi meningkatkan elektabilitas, nggak hanya itu. Gitu. Oke, dengan yang saat ini posisinya cukup di atas angin, Bang Habibur Rahman, yang kita tunggu adalah siapa yang kemudian akan mendampingi Pak Prabowo?
Nah, itu dia, ya kan? Saya pikir teman-teman kayak Mas Burhan ya, teman-teman lembaga survei dan lain sebagainya yang menyampaikan posisi cawapres sangat penting, itu yang membuat partai politik semakin mikir menentukan cawapres, gitu kan? Jadi mungkin udah mau final, tapi diingatkan bahwa ini cawapres penting, jangan sampai blunder, mungkin nggak jadi lagi. Jadi 3 calon presiden ini kan sampai saat ini belum punya cawapres, ya kan? Ya, karena memang posisi cawapres itu ya, bagaimana masukan dari rekan-rekan ya, lembaga survei, pers ya, publik juga, organisasi masyarakat, itu penting sekali gitu. Dan kita masih punya waktu yang cukup lama ya untuk menentukan sosok cawapres itu. Oke, termasuk sebenarnya nama Mas Gibran waktu itu masuk dalam radar ya, tapi kemudian terbentur dengan undang-undang. Kalau soal opsi tokoh-tokoh ya, tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sebagai orang yang akan menentukan capres dan cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya selalu menerima masukan dari masyarakat. Ya. Tiap info-info terbaru kami menganalisa semua, gitu loh. Lembaga survei A launching hari ini langsung kita pelajari detail, gitu kan. Lembaga survei B launching survei hari ini kita pelajari detail. Jadi itu semua menjadi masukan, ya, menjadi masukan. Apakah dipertimbangkan atau tidak, yang punya domain itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar, yang punya hak untuk menentukan kapan diputuskan dan kapan diumumkan. Oke, saya ke Mas Burhanuddin. Saat ini tampaknya trennya cukup moncer, elektabilitas Pak Prabowo. Kita bergeser sedikit berbicara mengenai calon wakil presiden. Arahnya kemana, kemudian kita banyak melihat bagaimana dukungan dari pendukungnya Mas Gibran misalnya, atau juga Projo, relawan pendukungnya Pak Jokowi. Semuanya tampaknya insentifnya masuk ke Pak Prabowo. Begini ya, kalau kita lihat dari 3 capres teratas, itu masing-masing punya kebutuhan cawapres yang bisa sama, bisa juga berbeda. Untuk cawapres Pak Prabowo, itu secara elektoral punya kemiripan dengan kebutuhan cawapres buat Mas Anies. Kedua tokoh ini lemah di segmen pemilih Jawa dan NU. Jadi kalau kita lihat geografisnya, terutama kedua tokoh ini secara elektoral itu belum terlalu kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meskipun perkembangan terakhir ada tren positif ya buat dukungan Pak Prabowo di Jawa Timur. Meskipun masih kalah ya dibanding dengan pendukung Ganjar Pranowo. Tapi overall itu ada kemiripan. Nah karenanya cawapres yang diperlukan oleh Pak Prabowo atau Mas Anies itu secara umum punya kemiripan juga. Terutama dilihat dari sisi nama-nama yang sedang dilihat atau digadang-gadang. Misalnya nama-nama yang dianggap dekat dengan NU atau dengan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya mungkin akan mendapatkan prioritas. Nama seperti Erick Thohir yang notabene adalah anggota kehormatan Banser yang sering dinominasikan oleh elit PBNU, maupun orang seperti seperti Hovifah ya, atau orang seperti Caimin ya, kan bagaimanapun koalisi Pak Prabowo itu juga bersama dengan PKB, itu nama-nama yang mungkin akan lebih banyak dipertimbangkan karena dianggap memenuhi kebutuhan elektoral Pak Prabowo di segmen NU maupun Jawa. Begitu juga dengan Anies, cuma bedanya mungkin Anies tidak bisa memasukkan daftar elit dari PKB karena PKB sejauh ini masih solid ya bersama Gerindra. Mungkin nama seperti Hovifah, nama seperti Mahfud MD, atau nama-nama yang lain itu juga masuk dalam radar Anies Baswedan. Tapi untuk Ganjar Pranowo itu kebutuhan cawapresnya berbeda karena beliau cukup kuat ya di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, dan mungkin kebutuhan secara elektoral buat Ganjar Pranowo justru adalah tokoh atau cawapres yang bisa menambal kekurangan elektoral di Jawa Barat atau Sumatera. Nah pada titik ini nama-nama seperti Ridwan Kamil atau Sandiaga, bahkan to some extent Erick juga, karena Erick juga cukup di Jawa Barat, itu juga akan dipertimbangkan oleh Ganjar. Jadi lagi-lagi itu dari sisi elektoral, Elvira. Cuma masalahnya dalam penentuan cawapres kan tidak semata-mata pertimbangan elektabilitas.
ada faktor lain ya, terutama akseptabilitas di kalangan elit masing-masing. Ya, apakah figur yang bersangkutan bisa diterima atau tidak? Kemudian yang kedua tentu adalah logistik, karena bagaimanapun dengan perbedaan yang sangat tipis antar tiga calon, Pak Prabowo meskipun trennya positif, tapi jangan lupa secara statistik masih imbang dengan Ganjar Pranowo, dan masih ada 9 bulan ke depan, maka pertarungan ini ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Jadi butuh stamina, butuh energi, dan butuh logistik yang besar dalam rangka memastikan kemenangan di Februari 2024. Oke, sebagai penutup tadi ya, ada akseptabilitas, ada logistik karena harus lari maraton. Kapan rencananya Prabowo Subianto akan menyampaikan siapa pendampingnya, Bang Habibur Rahman? Ya, yang jelas sebelum Oktober tentu kita pasti akan mendapatkan calon yang pas ya. Ini terus digodok Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Kita minta doa juga rekan-rekan supaya lebih cepat, lebih baik. Oke, termasuk meminta saran dari Pak Jokowi? Oke. Ya pasti, dan dari siapa saja termasuk dan terutama ya juga dari Pak Jokowi. Oke, baik. Yang terutama, saya quote di sana, terutama. Berarti saran dari Pak Jokowi termasuk yang terutama. Bang Habibur Rahman, terima kasih. Mas Burhanuddin, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.